Hai everyone, kembali lagi dengan Gali di sini di HN Komputer. Setelah kemarin kita ngerakit PC full putih di video sebelumnya, sekarang kita beralih untuk mencoba memadukan i5 Gen 12 dengan VGA card GTX 1660 Ti. Sebelumnya maaf banget, di video sebelumnya format video itu portrait karena memang tujuan awalnya video itu dibuat short. Tapi karena durasinya yang terlalu lama, jadi kita teruskan aja untuk jadi format long. Kali ini kita akan mencoba ngerakit menggunakan GTX 1660 Ti yang memang VGA ini udah keluaran lama. Tapi kita akan coba gali apakah VGA card ini masih punya potensi untuk kita gunakan. Kita juga akan melakukan tes benchmark dan gaming untuk melihat seberapa jauh performa yang bisa dipush GTX 1660 Ti ini. Gak usah berlama-lama, langsung lanjut ke part apa saja yang mau kita rakit. Untuk prosesornya kita akan memakai Intel Core i5 generasi 12, lebih tepatnya 12400F. Alasannya kenapa pilih prosesor ini karena simple. Karena price to performance yang didapat sangat worth it, apalagi harganya sekarang lagi murah-murahnya di kisaran 2 jutaan. Untuk motherboard sendiri kita memilih menggunakan ASRock Phantom Gaming B660M. Bukan yang paling baik sih di kelasnya karena masih menggunakan DDR4. Tapi setidaknya motherboard ini masih lebih baik ketimbang seri H610. Sedangkan untuk heatsinknya kita akan memakai heatsink dari Paladin EX400. Mungkin jika ada dari kalian yang tanya kenapa dari kemarin kita nggak pakai heatsink bawaan dari Intel. Itu karena heatsink bawaan Intel belum cukup untuk mengakomodir kinerja yang lebih berat. Kemudian untuk RAM-nya kita akan memakai RAM dari Team Group, yaitu Team Elite Plus dengan setup 16GB 2x8 dengan clock speed sebesar 3200 MHz. Untuk VGA card-nya tentu kita akan pakai GeForce GTX 1660 Ti. Dan VGA card ini akan kita pakai dari Asus TUF. Harga untuk baru ada di kisaran 3 jutaan, sedangkan jika kalian cari yang second harganya ada di kisaran 1-2 jutaan. Tapi yang perlu kalian perhatikan, jika kalian menemukan harga yang lebih murah dari biasanya, usahakan untuk meminta garansi, paling tidak 7-10 hari, dan segera lakukan tes benchmark dan suhu. Kalian juga bisa coba untuk real test dengan memainkan game berat dan cek apakah suhunya normal atau tidak. Jika normal bisa kalian keep, tapi jika bermasalah bisa kalian kembalikan. Untuk storage-nya kita akan memakai konfigurasi 256GB NVMe untuk Windows dan 1TB HDD sebagai penyimpanan data. HDD mungkin bukan pilihan yang terbaik saat ini, mengingat harga SSD SATA juga sudah lebih murah dari tahun lalu. Beralih ke power supply, kita di sini menggunakan PSU 500W dari Deepcool PF dan sudah sertifikasi 80+ dan juga sudah bronze. Kita rasa penggunaan 500W di sini sudah lebih dari cukup, mengingat VGA GTX 1660 Ti di mana memang belum ada urgensi untuk upgrade. Kecuali jika kedepannya kalian berniat untuk upgrade ke RTX 3060 atau 3070, kalian bisa langsung ambil 550W atau 650W sekalian biar lebih aman. Untuk case-nya sendiri kita akan pakai case gaming reguler dari Simbada Battleground 23. Kemudian untuk selanjutnya kita akan memulai proses perakitannya. Oke, sekarang rakitan sudah selesai dan selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan benchmark di PC rakitan ini. Di sini kita akan menggunakan Redemark Time Spy untuk benchmarknya dan juga memainkan beberapa game AAA populer saat ini.
Ini bertujuan untuk melihat kemampuan si GTX 1660 Ti apakah masih bisa untuk menjalankan game berat di tahun 2023 hingga 2024 mendatang. Baik, sekarang kita langsung melihat kemampuan grafik skor GTX 1660 Ti ini ada di sekitar 7000-an. Dan skor ini hampir mirip dengan GTX 1660 Super yang ada sedikit di bawahnya yaitu 6800-an. Sedangkan untuk overall skornya ada di 7300-an. Dan ini juga masih selisih sedikit dengan GTX 1660 Super. Namun di sini posisi GTX 1660 Ti ini masih tetap unggul jika dibandingkan GTX 1650 Super yang bahkan tidak sampai 6000-an. Dan tentu di sini GTX 1660 Ti belum bisa mengejar kemampuan dari RTX 2060. Selanjutnya kita beralih ke grafik tes untuk tes kemampuan frame per second yang bisa dicapai GTX 1660 Ti ini. Untuk tes pertama kita berhasil mendapat FPS rata-rata ada di sekitar 45 fps dan pada tes kedua FPS yang dihasilkan sebesar 40 fps. Nilai ini sudah cukup lumayan dimana ini juga selisih sangat tipis dengan GTX 1660 Super yang mendapat 43 fps. Dan ini juga jauh meninggalkan GTX 1650 Super yang hanya dapat mencapai 34 fps saja. Sedangkan untuk RTX 2060 sendiri ada di atasnya GTX 1660 Ti yang berhasil mendapat 54 fps. Kemudian untuk game test yang pertama kita akan menjalankan GTA 5. Di sini FPS yang kita dapat cukup lumayan dengan preset very high dan 2 kali MSAA main di resolusi 1080p bisa dapat 128 fps dan 1% low-nya ada di kisaran 70 fps. Kemudian ada Forza Horizon 5 dengan preset ultra rata kanan 1080. Untuk rata-rata FPS yang kita dapat bisa mencapai 75 fps. Cukup mengesankan untuk VGA card mid-end bisa menjalankan Forza Horizon 5 dengan lancar. Untuk 1% low-nya sendiri ada di 61 fps. Kemudian kita beralih ke Red Dead Redemption 2 yang terkenal cukup berat karena grafisnya juga sangat realistis. Untuk GTX 1660 Ti sendiri preset yang kita pakai adalah preset High Ultra. Di sini kita bisa mendapatkan 49 fps, tidak sampai menyentuh 60 fps, tapi karena ini masih di atas 30 fps, jadi ini masih cukup playable. Namun di sini 1% low-nya ada di kisaran 14 fps. Karena 1% low-nya drop jauh banget, jadi kalian akan lebih sering mengalami frame drop. Saya sarankan untuk set presetnya ke high atau medium saja untuk mendapatkan fps yang lebih stabil. Dan yang terakhir di sini ada Valorant. Di sini karena ini game kompetitif jadi kita set ke low saja. FPS yang bisa kita dapat sangat mengesankan yaitu ada di kisaran 460 fps. Sangat tinggi sekali untuk VGA card kelas mid range. Kemudian untuk 1% low-nya ada di kisaran 203 fps. Oke, kita tarik kesimpulan dari PC rakitan yang memakai VGA GTX 1660 Ti yang dipadukan dengan prosesor Intel Core i5 12400F. Walaupun memang bukan tergolong prosesor yang lembut banget, namun dengan arsitektur baru dan soket baru membuat i5 Gen 12 ini menjadikan pilihan yang cocok untuk tahun ini bahkan untuk 2 tahun mendatang. Itu karena Gen 12 ini sudah mensupport RAM DDR5. Ditambah lagi karena harganya yang ditawarkan sekarang juga sudah sangat murah, bahkan sama dengan harga Ryzen 5 5600 yang notabene hanya mensupport RAM DDR4 saja. Jadi tidak ada alasan bagi kalian untuk menggunakan Ryzen 5600 atau lebih baik pilih Ryzen 7000 series kalian yang sama-sama sudah support RAM DDR5. Dan satu lagi, kalau kalian berencana untuk beli GTX 1660 Ti ini, pastikan kalau PSU kalian paling enggak sudah 500 watt. So, jika ada pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar, like jika suka dan dislike kalau nggak suka. Thanks for watching.